Untuk bagian yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Nurazel Suyati, dan bagian kedua akan dijelaskan oleh Mas Marcelino, dan untuk bagian yang terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Khalifah. Selanjutnya 3.4 bentuk kanonik Jordan. Jadi pada subbab 3.2 kita telah belajar bahwa sebuah matriks persegi dikatakan similar, bahkan similar secara uniter terhadap sebuah matriks segitiga atas yang kita sebut dengan teorema Schur. Jadi untuk similaritas uniter ini merupakan suatu relasi yang ekuivalen dengan kata lain, misalkan ada suatu matriks A di mana matriks A ini similar uniter dengan A untuk semua A elemen Mn pada C, dan matriks A ini juga similar uniter dengan B jika dan hanya jika B-nya similar uniter dengan A. Dan jika matriks A ini similar uniter dengan B dan B ini similar uniter dengan C, maka matriks A juga similar uniter dengan C-nya. Nah, untuk yang sekarang kita akan berdiskusi tentang matriks segitiga atas dan susunannya yang lebih sederhana. Jadi untuk teorema utama pada subbab ini adalah dekomposisi Jordan, di mana yang teorema ini merupakan setiap matriks kompleks persegi adalah similar dengan direct sum atau jumlahan langsung dari blok Jordan yang merujuk pada bentuk canonical Jordan atau bentuk Jordan. Nah, untuk sebuah blok Jordan-nya merupakan suatu matriks persegi segitiga atas dengan bentuknya yang seperti ini. Jadi dekomposisi matriks ini misalkan matriks A merupakan suatu matriks persegi dengan bilangan real maupun kompleksnya sebagai entry-nya, dan disebut diagonalizable jika terdapat inverse matriks X yang ukurannya sama, sehingga matriks ini akan membentuk matriks A yang menjadi matriks diagonalnya. Untuk lebih konkretnya bisa dituliskan seperti ini, yaitu inverse dari X matriks dengan AX-nya sama dengan AX-nya, dan ini disebut dengan diagonalnya sama dengan D yang merupakan diagonal matriksnya. Jadi secara ekuivalen dapat dikatakan bahwa dekomposisi matriks A akan menjadi 3 matriks, yaitu yang pertama itu matriks X, dan yang kedua itu matriks D, dan yang terakhir ada matriks X inverse. Selanjutnya matriks lambda. Di sini matriks lambda merupakan suatu alat yang digunakan untuk operasi elementer untuk mengubah suatu matriks lambda ke dalam bentuk standarnya. Jadi matriks lambda ini merupakan matriks yang entry-nya itu suatu polinomial kompleks dalam lambda. Contohnya di sini ada matriks yang berukuran 3x3 dengan entry-nya ada 1, lambda pangkat 2 min akar 2, lambda plus 1 kuadrat, min 1 1/2 kali lambda min 1, 0, 1 min 2 lambda min lambda kuadrat, min 1, 1, lambda min I. Untuk operasi penjumlahan dan perkalian yang dilakukan pada matriks lambda ini
dilakukan dengan cara yang sama seperti pada operasi matriks numerik dan operasi pada polinomial biasanya. Di sini untuk suatu polinomial tidak diperbolehkan tak nol. Jadi untuk polinomial harus merupakan suatu bilangan real maupun bilangan kompleks. Misalkan untuk polinomial minimal pada C yang berukuran xn dengan ukuran T dinotasikan sebagai berikut. Dengan operasi elementer pada matriks lambdanya adalah similar pada matriks numerik. Jadi matriks lambda elementer dengan matriks lambdanya invertible similar dengan matriks numeriknya. Jadi setiap matriks numerik persegi dapat dibentuk menjadi matriks diagonal dengan 1 dan 0 pada diagonal utama dengan menerapkan operasi elementernya. Demikian juga pada matriks lambdanya dapat dibentuk ke dalam bentuk standar, di mana bentuk standar ini DI lambdanya dengan DI plus 1 lambda, di mana I-nya sama dengan 1 dan K-nya minus 1, dan setiap DI lambdanya adalah 1 atau monik atau koefisien pada derajat tertingginya adalah 1. Sehingga untuk setiap matriks lambda A lambda terdapat matriks lambda elementernya PS lambda sampai dengan P1 lambda dan Q1 lambda sampai QT lambda dinotasikan sebagai berikut. Jadi jika determinan A lambdanya konstanta 0, maka inverse determinan A lambda adjoin A lambdanya juga merupakan suatu matriks lambda yang merupakan inverse dari A lambdanya. Selain itu, sebuah matriks lambda persegi adalah akan invertible jika dan hanya jika bentuk standarnya ini suatu matriks identitas serta merupakan perkalian dari matriks lambda elementernya. Karena matriks yang di bawah satu utama ini tidak nol, maka kita akan mendapatkan nilai 0 untuk di bawah matriks satu utama ini. Caranya dengan mengalihkan baris yang kedua ini, kita akan mengurangi dengan mengalihkan negatif dari lambda plus 1 pada baris yang
pertama ke baris yang kedua. Langkah selanjutnya akan menambahkan baris kedua dengan 3 kalinya dari baris yang kedua, di mana ini akan mendapatkan min 2 kali lambda plus 1-nya akan memperoleh nilai 8. Karena untuk mendapatkan matriks bentuk standar ini, di mana diagonal dari matriks bentuk standar ini bernilai 1 dan di sekitar yang lainnya merupakan 0, 0, 0, maka langkah selanjutnya kita akan menukarkan kolom yang kedua dengan kolom yang ketiga untuk mendapatkan bilangan tak nolnya. Dan setelah ditukarkan, kita akan mengurangkan baris yang ketiga dengan minus 1/8 dari lambda plus 5, menghasilkan matriks 1, 2, 1 plus 1 min lambda 0,8, lambda pangkat 2 min 6 lambda plus 5, 0, 0, min 1/8 kali lambda min 1 pangkat 2 kali lambda plus 1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Marcelino. Ya, selanjutnya adalah teorema 3.11. Nah, misalkan A dan B merupakan matriks kompleks persegi berukuran n kali n. A dan B dikatakan similar jika dan hanya jika lambda I min A itu dan lambda I min B memiliki bentuk standar yang sama. Secara ekuivalen, terdapat matriks lambda, P lambda, dan Q lambda yang merupakan perkalian dari beberapa matriks lambda elementer, sedemikian sehingga P lambda kali A min lambda I min A dikalikan Q lambda sama dengan lambda I min B. Nah, untuk contohnya, ini misalkan matriks A dan B-nya itu adalah ini. A sama dengan 0, 2, 0, 0, dan B-nya adalah 0, 3, 0, 0. Nah, A dan B itu similar karena terdapat matriks lambda, P lambda itu adalah 1, 0, 0, 2/3. Ini adalah hasil perkalian dari matriks lambda elementer, matriks lambda elementer, dan Q lambdanya itu adalah 1, 0, 0, 3/2. Ini juga sama. Nah, sehingga kalau kita kalikan P lambda dikalikan lambda I min A dikalikan Q lambdanya itu diperoleh lambda 3, 0 lambda, di mana ini adalah sama aja lambda I dikurangi B. Seperti itu. Maka A dan B-nya ini merupakan matriks similar. Nah, selanjutnya di sini adalah teorema 3.12 yaitu dekomposisi Jordan. Nah, misalkan A merupakan sebuah matriks kompleks persegi, maka terdapat sebuah matriks invertible P sedemikian sehingga P inverse AP sama dengan J1 direct sum sampai JS, di mana JI merupakan blok Jordan pada A dengan nilai eigen A pada diagonalnya. Blok Jordan secara tunggal ditentukan oleh A. Kita coba ke contohnya. Nah, contohnya misalkan A-nya adalah ini, 4, min 2, 5, min 2, 4, min 3, 0, 0, 2. Nah, di sini J1-nya adalah 6, J2-nya adalah 2, 1, 0, 2. Ya. Karena 6 ini nilai eigen dari si matriks ini, dan 2 pun juga nilai eigen, tapi kembar. 2 sama 2. Nah, jadi ukuran dari matriks Jordan-nya ini bergantung pada multiplisitas dari
nilai eigennya. Jadi kalau misalnya 6, nilai eigen 6 ini dia cuma ada 1, makanya ukuran matriks C1-nya adalah 1 kali 1, dan untuk nilai eigen 2 ini dia multiplisitasnya ada 2, maka matriks C2-nya adalah ukurannya 2 kali 2. Nah, di sini terdapat matriks P, yaitu ini 1, 1, min 1, min 1, 1, 0, 0, 0, 1, dengan P inverse-nya adalah ini. Sedemikian sehingga kalau kita kalikan P inverse AP itu diperoleh 6, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2. Nah, ini merupakan J1 direct sum J2. Seperti itu. Nah, dua himpunan blok Jordan yang berbeda itu akan menghasilkan dua bentuk standar yang berbeda juga. Nah, untuk menemukan polinomial minimal dari matriks yang diberikan, yaitu A elemen dari Mn, itu kita dengan cara mereduksi lambda I min A dengan operasi elementer ke bentuk standar dengan faktor invarian D1 lambda sampai Dn lambda dengan DI lambda habis membagi DI plus 1 lambda untuk I sama dengan 1 sampai N min 1. Nah, perhatikan bahwa matriks yang similar memiliki polinomial minimal yang sama. Jadi, Dn lambda adalah polinomial minimal pada A karena merupakan polinomial minimal dari bentuk kanonik Jordan pada A. Nah, selanjutnya di sini adalah teorema 3.13. Nah, misalkan P lambda dan M lambda berturut-turut merupakan polinomial karakteristik dan polinomial minimal pada matriks A. Misalkan D1 lambda sampai Dn lambda adalah faktor invarian pada A, di mana DI lambda dan DI lambda habis membagi DI plus 1 lambda untuk I sama dengan 1 sampai N min 1, sehingga P lambda sama dengan ini, D1 lambda dikali sampai Dn lambda itu adalah polinomial karakteristik, dan M lambda sama dengan Dn lambda ini adalah polinomial minimal. Nah, contohnya misalkan di sini A sama dengan min 1, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 0, 1. Ya, telah ditentukan faktor invarian pada A adalah ini. Jadi telah ditentukan sebelumnya, itu faktor invariannya adalah D1 lambda sama dengan 1, D2 lambda sama dengan 1, D3 lambda sama dengan lambda plus 1 kali lambda min 1 kuadrat. Nah, dari sini polinomial karakteristiknya itu adalah D1 kali D2 kali D3. Jadi 1 kali 1 kali lambda plus 1 kali lambda min 1 kuadrat. Nah, untuk polinomial minimalnya itu adalah D3. Ya, yang terakhir itu adalah lambda plus 1 kali lambda min 1 kuadrat. Nah, karena itu menghasilkan lambda plus 1 kali lambda min 1 kuadrat, maka P lambdanya sama dengan M lambdanya sama. Jadi polinomial karakteristik dan polinomial minimalnya sama dalam hal matriks ini. Seperti itu. Selanjutnya untuk subbab 3.5 akan dibahas mengenai matriks A transpos, matriks A konjugat, matriks A bintang atau transpos konjugat, kemudian matriks A transpos dikalikan matriks A bintang dikalikan matriks A, dan matriks A konjugat dikalikan matriks A. Matriks-matriks yang berasosiasi dengan matriks A dan yang akan kita sering jumpai adalah matriks-matriks tersebut. Semua matriks ini, kecuali matriks A transpos dikalikan matriks A, mempunyai rank yang sama dengan matriks A. Dapat kita tuliskan rank matriks A sama dengan rank matriks A transpos, sama dengan rank matriks A konjugat, sama dengan rank matriks A transpos konjugat, dan sama dengan rank matriks A transpos konjugat, atau di sini kita tuliskan matriks A bintang dikalikan matriks A. Identitas yang terakhir merupakan bukti bahwa sistem persamaan yang di bawah ini mempunyai ruang solusi yang sama, yaitu untuk matriks A transpos konjugat dikalikan matriks A X sama dengan 0, dan juga untuk matriks AX-nya sama dengan 0. Misalkan diketahui matriks A 3 kali 3 merupakan sebuah matriks kompleks persegi sebagai berikut.
A sama dengan 1, I 1, 0, min 1, 0, 1, 1, 1. Dengan melakukan perhitungan determinan, pada umumnya kita gunakan metode Sarus, kita peroleh bahwa determinan A sama dengan 0. Jika determinan A sama dengan 0, maka rank dari matriks A ini akan bernilai kurang dari 3 atau kurang dari ordenya. Kemudian kita akan menentukan rank dari matriks A dengan melakukan OBE atau operasi baris elementer pada matriks A. Di mana di sini untuk operasi pertama yaitu kita kurangkan baris ketiga dari baris pertama sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian kita kurangkan baris ketiga dengan min 1 plus I dari baris kedua akan kita peroleh seperti ini. Nah, dari sini kita punya matriks baru yaitu untuk baris yang terakhir adalah baris 0 dan untuk dua baris ini merupakan baris yang tak 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa rank dari matriks A ini adalah 2. Nah, dengan cara yang sama kita akan melakukan operasi baris elementer atau bisa juga nanti kita periksa dulu untuk determinan dari masing-masing matriks A transpose, matriks A konjugat, matriks A transpose konjugat, dan juga matriks A bintang kali A itu akan bernilai sama untuk nilai ranknya. Jadi nanti bisa kita periksa dulu untuk determinannya apakah 0 atau tidak. Kalau misalkan 0 berarti untuk ranknya itu adalah kurang dari ordenya. Atau di sini untuk ordenya tidak ada yang berubah, semua menjadi 3 kali 3. Jadi jika untuk A transpose, konjugat A, transpose konjugat A, dan juga transpose konjugat A dikalikan A memiliki determinan yang sama dengan 0, maka rank keempat matriks ini pasti kurang dari 3. Nah, dengan kita menerapkan OBE ke masing-masing matriks ini, kita dapatkan bahwa ranknya itu adalah 2. Jadi bisa kita katakan bahwa untuk rank A yang tadi sama dengan 2 itu sama dengan untuk rank A transpose, rank A konjugat, rank A transpose konjugat, dan juga untuk rank A transpose konjugat dikalikan A. Kemudian untuk teorema 3.14. Misalkan A adalah sebuah matriks kompleks persegi, maka yang pertama A similar dengan A transpose. Yang kedua, A similar dengan A transpose konjugat atau secara ekuivalen yaitu A konjugat jika dan hanya jika blok Jordan pada nilai eigen tak real pada A terjadi pada pasangan konjugat. Kemudian yang ketiga, A transpose konjugat dikalikan A similar dengan A dikalikan A transpose konjugat. Yang keempat, untuk A konjugat dikalikan A similar dengan A dikalikan A konjugat. Untuk similarity matrix, ya, jadi dua matriks dikatakan similar jika mempunyai rank yang sama. Contohnya untuk yang pertama tadi kita sudah coba periksa bahwa untuk rank A dan rank A transpose bernilai sama, sehingga di sini berlaku untuk teorema yang pertama A berarti similar dengan A transpose. Untuk poin kedua, ketiga, dan 4 kita bisa periksa bahwa untuk rank masing-masing matriksnya itu akan sama. Sehingga bisa dikatakan kedua matriksnya pada masing-masing poin ini adalah similar. Kemudian berikutnya mengikuti pembahasan kasus di mana A similar dengan A transpose konjugat dalam buktinya dapat diperoleh hasil yang lebih mendalam. Kita pertimbangkan matriks dengan blok Jordan dari pasangan konjugat sebagai berikut. Serupa dengan permutasi pada matriks yang di atas tadi, yaitu akan sama dengan C dikalikan lambda, I 0, kemudian C dikalikan lambda, di mana untuk C dikalikan lambda itu merupakan matriks partisi lambda 0, 0, dan lambda konjugat. Jika lambda sama dengan A plus BI dengan AB-nya merupakan himpunan bilangan real, maka didapatkan bentuk sebagai berikut. Min I, 1, min 1 dikalikan matriks C lambda tadi, yaitu lambda 0, 0, lambda konjugat. Kemudian kita kalikan dengan min I, 1, min 1, kita inverskan, maka didapat matriks A, B, min B, A. Dengan demikian, matriks di awal tadi
ya, dan matriks yang ini itu merupakan matriks yang similar atau serupa. Untuk teorema 3.15, sebuah matriks persegi A similar dengan A transpos konjugatnya atau secara ekuivalen konjugat A jika dan hanya jika A similar pada sebuah matriks real atau matriks yang bilangannya merupakan bilangan real. Akibatnya, matriks A konjugat dikalikan matriks A akan similar dengan matriks real. Demikian untuk presentasi subbab 3.4 dan 3.5 dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.